Ternyata damai itu bukan pada absennya masalah. Damai itu ada dalam hadiratnya Allah. Mungkin hidup kita bermasalah, tapi kalau kita masuk hadirat Allah, kita bisa memperoleh damai. Sekarang juga, orang ketemu Tuhan itu langsung damai sejahtera. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Berapa hari yang lalu, waktu saya mau mandi, tiba-tiba saya seperti mendengar suara yang begitu jelas di telinga saya. Beritahu pada umatku bahwa damai itu, damai sejahtera, bukan karena absennya masalah. Saya tiba-tiba terperana, saya terkejut, saya tahu Tuhan berbicara. Kalimat itu sih mudah dimengerti, tetapi kenapa saya nggak pernah memikirkan sebelumnya ya. Ya saya tahu damai itu apa, apalagi sebagai pengkhotbah. Tapi saya mendapatkan kedalaman dari sebuah kalimat rema. Damai sejahtera bukan karena absennya masalah. Jadi kita bisa damai sekalipun di tengah-tengah persoalan. Langsung terperanjat saya ambil Alkitab saya dan saya mendapatkan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16 untuk saya bahas. Ini cerita seputar Natal di bulan Desember seperti ini. Dan kita diajari makna damai sejahtera atau shalom peace itu apa. Gembala-gembala sedang ada di padang pengembalaan mereka, di padang menjaga kawanan ternak, tiba-tiba terjadi penampakan malaikat. Mari kita baca ceritanya. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-16 demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Berhenti di sana. No peace, no joy. Hari itu malaikat memberitakan kepada para gembala di padang kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan kesukaan besar itulah yang menjadi lagu Joy to the World, sukacita di hari Natal. Tidak ada joy kalau tidak ada peace. Karena itu kita harus mengerti bahwa damai sejahtera itu pangkal segala-galanya. Mana bisa orang happy kalau hatinya tidak tenang? Dan hari itu ada sebuah berita tentang keselamatan di mana Allah akan mendamaikan dunia dengan dirinya lewat putranya yang tunggal, yaitu Yesus di palungan. Dan di malam hari Tuhan memberikan penampakan malaikat itu kepada para gembala. Ayat 8 kita baca lagi, di daerah itu, di daerah seputar Bethlehem sana, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Secara profetik pada waktu malam di sini bicara tentang dalam masalah. Memang betul Alkitab ayat ini tidak bicara khusus tentang itu. Ini menunjukkan kepada waktu ketika penampakan itu terjadi, yaitu PM bukan AM. Itu malam hari. Jadi para gembala itu melihat penglihatan lebih jelas lagi di dalam kegelapan. Dia melihat bala tentara sorga yang bersinar terang. Lalu ada choir, ada kur sorgawi yang menyanyikan lagu Joy to the World menurut versi sorga ya. Kita nggak tahu melodinya seperti apa. Tapi pada waktu malam hari kejadian ini, memang secara harafiah itu terjadinya in the evening, di waktu petang. Tapi saya waktu baca itu bukan mencoba untuk mengartikan terlalu dalam, tapi saya tahu juga bangsa Israel waktu kedatangan Yesus pertama kali berada di dalam jajahan Romawi. Jadi boleh dikatakanlah bahwa bangsa Israel sedang di dalam perang. Yesus itu datang ke dunia di saat atau waktu yang kurang tepat seharusnya. Yesus membawa damai di dalam situasi yang tidak damai. Yesus membawa kasih di tengah-tengah pertikaian dan benci. Bukankah bangsa pilihan sedang berada di bawah jajahan Romawi? Boleh dikatakan Israel lagi perang. Bagaimana bisa ada damai dalam perang? Bukankah Yesus dilahirkan sebagai Prince of Peace, Raja Damai itu? Salah waktu.
Kenapa Yesus membawa berita damai? Yesus membawa damai ke dalam dunia saat dunia di dalam keterpurukan, sedang di dalam masalah. Kalau mau bawa damai itu gini loh, selesaikan dulu problemanya. Israel dibebaskan dulu dari jajahan, lepas dari cengkeraman Roma. Nah, dan speak peace please. Setelah itu mari kita bicara damai. Kalau perlu keluar dari masalah dulu, beresin satu-satu tuh, sembuhkan semua orang. Sakit mana bisa damai, sembuh itu damai. Mereka yang mengalami masalah keuangan, tidak sedikit di zaman Yesus orang-orang miskin yang ada. Kasih mereka dulu makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Jangan hanya berhenti sampai kenyangkan mereka hari ini. Satu-satu kasih mereka rezeki yang tetap. Kalau semua orang kaya raya kan damai, bukankah orang kaya itu yang bahagia? Kenapa Yesus membawa pesan damai? Dia membawa damai surgawi di tengah dunia yang lagi goncang, di tengah hidup yang tidak menentu. Apakah Yesus salah waktu? Tidak. Seperti malaikat itu menampakkan diri tepat waktunya di malam hari di padang gembala. Yesus datang ke dunia membawa damai di waktu yang tepat pula. Tidak tepat menurut manusia, tapi itu adalah waktu Allah. Damai itu nggak usah nunggu nanti. Sekarang pula kita bisa memperoleh damai sejahtera. Tidak usah nunggu kita lewati persoalan kita. Tidak usah menunggu sampai problema kita semuanya ada solusinya. Tidak usah menanti sampai mujizat terjadi. Damai itu sekarang, now. Bukan hanya hari ini, tapi detik ini juga. Kita lihat ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Inilah cikal bakal damai itu. Hadirnya Allah. Padahal ini bukan Allah sendiri yang hadir, tapi seorang malaikat Tuhan dengan M huruf kecil. Berarti ini bukan Yesus, karena Yesus di palungan. Ini malaikat sungguhan. Ini pesuruh Tuhan, entah itu Gabriel atau siapa, seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Inilah yang disebut damai sejahtera. Ternyata damai itu bukan pada absennya masalah. Damai itu ada dalam hadiratnya Allah. Mungkin hidup kita bermasalah, tapi kalau kita masuk hadirat Allah, kita bisa memperoleh damai. Sekarang juga, orang ketemu Tuhan itu langsung damai sejahtera. Jadi jangan begini, aku bisa tenang, baru bisa tidur kalau sudah berlalu semua pencobaan ini. Enggak ya. Enggak. Mazmur 127, Tuhan memberikan pada yang dikasihnya pada waktu dia tidur malahan. Tidur dulu, solusi nanti. Tuhan memberikan tidur, saya balik kata-kata ini, sama juga artinya, Tuhan memberi tidur pada orang yang dikasihinya. Justru orang yang tahu dia dikasihi Tuhan, dia bisa tidur pulas dalam masalahnya. Pastor Philip, untuk melakukannya susah, teorinya gampang. Susah gampang lakukan. Iman itu yang mengubah. Kalau enggak nanti bergantung obat tidur, malah kecanduan. Efek sampingnya banyak. Toh kita harus tidur. Mau tidurnya dalam hadirat Tuhan, atau tidurnya karena obat-obatan. Tidur dalam hadirat Tuhan itu berarti menaruh percaya padanya. Kalau kita tidak bisa, kuatkan iman. Iman yang akan membuatmu bisa. Ketika orang itu hatinya percaya, berpaut dan berserah. Bisa. Damai sejahtera itu sekarang juga. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Inilah hadirat Allah. Padahal waktu itu hanya malaikat saja ya. Karena zaman itu, detik itu, hari itu, tabir bait suci itu belum dirobek dari atas ke bawah. Itu menunggu dia yang sekarang dibaringkan di palungan itu menjadi dewasa, mati di Golgota, baru bait suci itu terbelah tirainya menjadi 2. Artinya, nggak perlu pakai malaikat segala. Sekarang Allah tidak ada lagi pemisah dengan manusia. Padahal waktu itu hanya diwakili seorang malaikat saja. Kemuliaan Tuhan sudah bersinar meliputi mereka. Lewat malaikat aja bersinar kemuliaan Allah. Apalagi kalau lewat anak Allah, ya kan? Sekarang ini kita nggak perlu lewat malaikat. Meskipun malaikat tetaplah bekerja untuk Tuhan. Malaikat tetaplah Tuhan utus dalam kehidupan orang percaya. Tapi sekarang kita punya Yesus.
lebih berkuasa dari seluruh bala tentara malaikat di sorga. Kalau waktu itu berdiri seorang malaikat saja di dekat mereka, kemuliaan Tuhan sudah bersinar meliputi mereka, mereka bisa memperoleh sejahtera. Apalagi sekarang kita mesti damai hatinya, karena Yesus tinggal dan hidup di dalam kita. Malaikat di dekat aja mereka sudah mengalami kemuliaan kok, apalagi Tuhan bukan di dekat saja, Tuhan di dalam kita. Jadi damai sejahtera itu bukan karena kita nggak punya masalah. Damai sejahtera itu karena kita punya Tuhan. Jikalau Tuhan besertaku, siapakah lawanku? Aku tidak akan takut, aku tidak akan goyah, sebab Engkau berdiri di sebelahku. Engkau berdiri di sebelah kananku. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Yesus, Kaulah pembelaku, aku tidak akan takut. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Engkau meninggikan tanduk orang benar. Ini saya kutip semua ayat-ayat firman yang menjelaskan bahwa orang yang tahu Tuhan ada di dekatnya, orang itu tidak akan panik, tidak akan gelisah. Tapi dia boleh mendapatkan damai sejahtera. Tapi anehnya di ayat 9, efek mereka bukan begitu. Ketika Tuhan bersinar meliputi mereka, mereka sangat ketakutan. Ini juga menggambarkan kondisi Israel saat itu. Orang Israel bangsa pilihan sedang hidup dalam roh ketakutan. They were living in fear. Mereka hidup dalam trauma. Mereka hidup dalam ketidakpastian. Sehingga ketika Tuhan datang mendekati mereka lewat seorang malaikat, mereka sangat ketakutan. Tapi juga karena mereka takut sih. Mereka nggak tahu apa ini. Siapa sih tidak gentar melihat semua penampakan itu? Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat ini jaga pintu, itu pintu masuknya hadirat Allah. Tahu nggak, setiap kita masuk ke hadirat Allah, kalimat pertama yang mengasyir kita masuk ke hadirat yang suci itu adalah jangan takut. Saya tahu setiap kali kita menginjakkan kaki di gereja atau kita di rumah sendiri secara pribadi, pokoknya orang yang masuk hadirat Tuhan itu akan disambut dengan kata jangan takut. Hal pertama yang sirna, yang leleh dulu, waktu kita masuk ke hadirat Allah, itu adalah rasa takut kita. Lawan kata damai itu adalah takut. Roh damai itu lawan katanya adalah roh takut. Takut itu spirit. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berhenti di sana, saya jelaskan lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Itu dia, itulah sumber damainya. Sumber damai kita tidak boleh adalah mujizat dan berkat. Sumber damai kita juga tidak boleh approval of man atau perkenanan manusia, perkenanan orang. Kalau orang suka sama kita, kita damai. Kalau orang nggak suka, kita gelisah. Kalau di like, kita happy. Kalau kita di dislike, kita stres sekali. Dan sumber damai kita juga bukan keadaan sekeliling kita. Aku doa-doa kok belum berubah. Sumber damai kita itu seorang pribadi. Dia adalah Yesus Kristus juru selamat kita. Dia disebut Raja Damai. Salah satu gelarnya yang dinubuatkan di Yesaya adalah Raja Damai. Di samping lambang pemerintahan ada di pundaknya, Bapa yang kekal. Tapi dia disebut Raja Damai. Itulah sumber damai kita. Saya waktu mendengarkan suara Roh Kudus itu untuk Anda, lalu dapat kalimat pembuka atau topik khotbah saya, damai sejahtera bukan karena absennya masalah. Saya jadi ingat lagu lama. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Perhatikan kalimat berikutnya. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati juga, kecuali
hanya di dalam Yesus Tuhan, kecuali hanya di dalam Raja Damai. Yesus itulah sumber damai. Saya mau mengingatkan di bulan yang istimewa ini, jadikan Yesus sumber damaimu yang sempurna. Dan Yesus berkali-kali berkata, damaiku kuberikan kepadamu. Peace I give to you, my peace I give to you. Bahasa Inggrisnya begitu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Waktu dia menampakkan diri pada murid-muridnya, ingat itu selama 40 hari setelah kebangkitannya. Damaiku kuberikan kepadamu. Yesus tidak memberimu damai. Yesus memberikan damainya. Dia itu raja damai, dia itu pabrik damai, dia itu sumur damai, dialah damai. Bukankah Allah adalah kasih? Bukan hanya Allah itu mengasihi, Allah adalah kasih. God is love. Izinkan saya tambahkan yang dimaksud dengan Yesus adalah raja damai atau Prince of Peace, berarti dialah damai. Damaiku kuberikan padamu. Dalam masalah dan pergumulan kita, kalau kita ragu, coba menoleh ke Yesus. Kalau Yesus panik, mulailah paniklah. Tapi kalau Yesus masih tenang, jangan kepanikan. Yesus itu damainya kita. Dia berikan kepada kita damai sejahtera yang sempurna di dalam kegelapan kita. Pada waktu malam, bahkan dalam perang, bahkan di dalam persoalan, bahkan di dalam persoalan yang bertubi-tubi, damai itu tersedia, available for you and me. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini pula kau bisa menerima dia. Hari ini juga kau bisa mendapatkan damai sejahtera yang sempurna. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu kemudian ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, ayat 14, mari kita pay attention kepada chorus dan lirik lagu mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lainnya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Prince of Peace, Raja Damai, sedang dibaringkan di atas tempat makan hewan. Dan bala tentara sorga beserta dengan malaikat ke-1 yang memberikan berita itu, mereka bersama-sama menyanyi begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari ayat 14 kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa damai sejahtera adalah porsi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Makanya di surat Yakobus dikatakan begini, tidak ada damai bagi orang fasik. Ada satu ayat, bukan ayat paling pendek, tapi satu kalimat itu gampang dihafal. There is no peace for the wicked dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Tapi damai itu adalah kado Tuhan untuk orang benar. Bahkan damai sejahtera adalah buah roh. Ada 9 buah roh tersebut yang dituliskan di surat Paulus. Love, joy, peace, patience. 4 yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi damai sejahtera adalah buah roh di dalam diri orang yang takut akan Allah, yang hidupnya berkenan pada Tuhan dan memuliakan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Orang yang hidupnya begini memperoleh damai. Karena dia tahu kok apapun yang terjadi Tuhan tanggung jawab sama dia. Dia tahu apapun yang diizinkan Tuhan terjadi itu bukan dari setan, karena dia tidak buka celah. Orang yang berkenan pada Tuhan itu tahu bahwa Tuhan yang berkepentingan dalam hidupnya, bukan berarti dia sok-sokan. Tapi dia sudah
menjaga nuraninya bukan berarti dia tanpa dosa. Tapi dia tidak melanggar sesuatu yang dia sadari. Dan dia hidupnya senantiasa berjalan dengan Tuhannya. Tidak ada alasan untuk dia menjauh. Orang yang begitu tahu bahwa Tuhan menopang. Dia tidak akan takut. Damai itu sebuah asuransi. Inilah asuransi jiwa sesungguhnya. Di dalam jiwanya dia tahu bahwa Tuhan yang menggaransi. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah atau persoalan. Kadang-kadang Tuhan juga bawa dia ke lembah. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan seperti Ayub. Tapi dia tahu kok, dia nggak ada salah sesuatu yang dia sadari. Dia tidak menyalahi Tuhan, dia tidak lari dari hadiratnya. Jadi semua yang diizinkan Tuhan terjadi itu bukan pukulan dari tangan Maha Kuasa. Ini ujungnya mendatangkan kemenangan. Ada sebuah asuransi kepastian bahwa ujung dari semua ini adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Baik yang baik, baik yang buruk, yang baik yang kualami, atau yang buruk menurut standar manusia yang sedang menjadi pengalamanku. Semuanya pada ujungnya Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagiku. Semua pada akhirnya akan mendatangkan kemuliaan bagi Allahku di tempat yang maha tinggi. Orang yang hidupnya dengan status begini, orang yang hidupnya dengan pandangan begitu, orang yang hidupnya dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, orang seperti itu paling tenang. Hidup matinya di tangan Tuhan. Dia tahu kok kunci hidup matinya itu di tangan siapa. Dan kalau dia tahu Tuhan membela dia, Tuhan di sisinya, sekalipun sekali-kali mungkin diizinkan terjadi seperti keapesan, tapi itu pun ada maksud Allah, maksud ilahi di baliknya. Dia juga mengerti bahwa itu adalah berkat terselubung yang Tuhan sediakan. Orang yang begini hidupnya nggak takut apa-apa, karena dia tahu Allah yang bela. Dan dia tahu kalau Allah di pihaknya. Kok tahu dia bahwa Allah di pihaknya? Orang yang berada di pihak Allah, nggak mungkinlah Allah akan menentangnya. Yesus berkata, barang siapa tidak menentang aku, dia di pihakku. Bagaimana kita tahu Allah di pihak kita? Ya kita tahu dari kesaksian roh di dalam hati kita. Tapi kita juga tahu dari buah-buah roh kita. Kalau kita hari ini hidupnya tidak menentang Tuhan, sekalipun kita tidak sempurna, kalau kita hari ini hidupnya jelas-jelas untuk Tuhan, untuk Kristus, kalau kita ada di pihaknya, dia ada di pihak kita. Orang yang tahu dan menyadari bahwa Allah ada di pihaknya, dia bisa berkata, siapakah lawan kita? Damai sejahtera adalah buah roh dalam diri orang yang hidupnya memuliakan Allah dan berkenan kepadanya. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan pada kita. Lalu mereka ketemu dengan the Holy Family atau keluarga ilahi itu, Yesus, Sang Ilahi, dan dua orang manusia biasa yang dipakai oleh Allah untuk mendatangkan dan untuk menjaga bayi itu, yaitu Yusuf dan Maria. Dan dia langsung gembala-gembala itu menemukan Yesus di palungan. Dari sini saya menarik satu pelajaran, bahwa damai sejahtera itu dari Tuhan. Betul? Karena itu sangat fair untuk kita berkata bahwa damai itu bermula dari Kristus. Tanpa Kristus tidak ada damai. Damai yang dirasakan oleh dunia, enak ya berada di sebuah pegunungan, tenang, hening. Itu damai yang sifatnya feeling, perasaan. Coba lihat nanti kalau dihantam badai taufan kehidupannya, itu nggak menolong dia semua pemandangan dan foto-fotonya. Damai itu nggak berakar dalam jiwanya, nggak berakar dalam rohnya lah, paling-paling dalam jiwanya menghasilkan suatu perasaan yang ayem, yang tentram, yang asri. Boleh lah, itu bagus juga. Tapi itu tidak menjamin di masa susah. Apalagi waktu seorang mau mati. Wah, kalau dia belum punya kepastian damai sejahtera dengan Allah, dia tahu bahwa hidupnya belum didamaikan, orang itu mau dulunya pernah tenang, di akhir hayatnya dia pasti akan panik dan akan merasa terhilang. Damai yang kita rasakan dari misalnya kita menang sesuatu, kita dapat sesuatu, wah kita tenang, wah sudah rasa mantap, rasanya aman, sudah hidup kita sudah
lewat masa-masa kritisnya, ketika kita mendapatkan kabar baik, contohnya kankernya sudah sembuh, tidak ada lagi di dalam tubuh, berhasil kemoterapi, wah tenang, luar biasa. Itu juga good news yang menghasilkan, mendatangkan perasaan damai pula. Tapi damai yang seperti itu tidak kekal juga. Jadi damai itu harus bermula dari Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah. Dalam damai sejati, dalam hadirat Allah ada damai yang seperti itu. Dan damai yang bermula dari Tuhan selalu berakhir juga pada Tuhan. Damai yang seperti apa yang sejati? Damai yang berpusat pada Yesus. Ketika malaikat berkata damai di bumi, para gembala langsung lari, cari palungan itu dan ketemu Tuhan. Damai itu bermula dari Tuhan, berakhir pada Tuhan, dan berpusat pada Tuhan Yesus. Itulah damai. Izinkan saya meredefinisi atau mendefinisi ulang damai yang seringkali di dunia ini, yang seringkali dunia tawarkan, tidak lain adalah damai semu, damai sementara, damai yang berupa perasaan belaka. Tapi damai dalam Tuhan itu kepastian. Damai dalam Tuhan itu adalah keyakinan, pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan, iman yang tidak akan pernah berujung gigit jari, karena kita pasti akan melihat campur tangan Tuhan dan kasih yang tidak pernah berhenti. Mari kita sekarang merangkum semua yang kita pelajari hari ini. Damai sejahtera bukan karena absennya masalah. Yang pertama, damai sejahtera bukan karena absennya masalah, tapi hadirnya Allah. Jadi bahasa Inggrisnya begini, peace is not the absence of problems, but the presence of God, even in your problems. Damai itu bukan tiadanya persoalan, tapi hadirnya Allah bahkan di dalam persoalan Anda. Itu damai sejahtera. Berarti kita bisa dong memperoleh damai itu sekarang. Yes, untuk itu saat teduh bersama. 2, damai sejahtera hanya di dalam juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, atau selama ini hanya ikut-ikutan? Iya ya, kok lupa? Aku gak pernah loh mengucapkan doa itu mengundang Tuhan. Selama ini aku hanya mengikuti aja. Dengar khotbah tidak menjadikan Anda orang Kristen yang lahir baru. Dengar khotbah yang diurapi membuat hati Anda terketuk, seperti seolah-olah Anda dengar ketukan pintu. Tapi kalau Anda tidak undang dia, ya berarti Yesus belum ada di dalam dirimu. Undanglah dia. Nanti sebentar lagi saya tuntun Anda kalau yang belum pernah mengundang dia, belum menyadari, belum sadar juga. Iya, ternyata aku belum pernah mengambil keputusan untuk percaya Tuhan dan menerima dia. Selama ini aku hanya ikut-ikutan. Apalagi kalau Anda bukan berlatar belakang Kristiani, berarti Anda belum menerima Injil. Terimalah. Sebab damai sejahtera itu bermula di sini. Hubungan kita yang pulih dengan Allah. Didamaikan lewat putranya, lewat pengorbanannya di Golgota. Kalau kita tidak punya itu, kita tidak punya kartu perdananya. Damai yang lain semuanya itu hanya feeling yang comes and goes, atau feeling yang datang dan pergi. Tapi damai kita itu bercokol pada sesuatu yang sangat absah. Damai kita itu tertanam di sebuah fondasi yang tidak bisa salah, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga. Kita punya kepastian, kita punya jaminan bahwa kita pun suatu hari akan dibangkitkan dari kematian untuk mendapatkan pahala kita dan untuk masuk ke dalam sorganya yang baka. Itu damai. Apapun dalam hidup ini dibangun di atas rasa damai itu. Siapa bilang orang yang punya Yesus tidak bisa gelisah? Saya dari waktu ke waktu sedih. Dari waktu ke waktu saya juga bisa gelisah. Tapi gelisah saya itu cuma di bangunannya. Nggak bisa sampai ngantem ke fondasinya, itu nggak bisa. Dasar saya teguh. Dasarku adalah iman pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan saya sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Damai sejahtera hanya di dalam Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. 3. Damai sejahtera itu dikarenakan hidup kita yang berkenan kepadanya. Makanya orang kalau jauh dari Tuhan gak damai kan? Meskipun dia sudah selamat, tapi kalau dia lagi lari dari Allah, lari dari hadirat Tuhan, kan ada lagunya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Daud ketika berdosa juga dia tuliskan dalam mazmurnya, dalam pengakuannya dia berkata, selama aku berdiam diri membisu, maka aku mengeluh
karena tanganmu menekan batinku sampai aku ngaku. Waktu dia dosa sama Batsheba. Makanya itu orang kalau hidupnya gak berkenan lagi sama Tuhan, padahal dulu pernah, orang itu tidak akan damai. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Dan orang yang hidupnya tidak untuk memuliakan Allah, gak ada damai kok. Dia kejar dunia. Demi apa? Bukan demi kemuliaan Allah, tapi semata-mata demi duniawi. Mana bisa damai? Belum lagi nanti susah payah akan mengikuti dia yang gak perlu. Damai sejahtera itu dikarenakan hidup yang memuliakan Tuhan secara sengaja. Jadi jangan sampai fokus hidupmu salah. Jangan punya visi yang salah. Tujuan hidup kita, our purpose is untuk memuliakan Dia dalam setiap tingkah laku perbuatan kita. Dan juga untuk berkenan. Berkenan kepadanya itu suatu nilai plus yang tak terhingga. Sebab orang yang berkenan, siapa bisa lawan Dia? 3 poin ini menjelaskan kepada kita damai yang asli. Semoga di bulan yang istimewa, bulan Natal ini, damai sejahtera kita semakin bertambah. Dan ingatlah, sekalipun kita dalam masalah, kita bisa tenang kalau Yesus di pihak kita. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.